Selamat pagi, perkenalkan nama saya Flavianus Andri, NIM saya 19104168550 dari kelas S1 pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami terdiri dari 4 orang, dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Sinta Agustin, NIM 1910416843, kelas A1 pagi, mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Herculanus Trinanda Gerhana, NIM 19104168846, kelas A1 pagi. Perkenalkan, nama saya Yovita Sari, NIM 19104168853. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi di bab 2, yaitu mengenai teks, ulasan, dan contohnya. Langsung saja, membangun konteks teks ulasan buku sebagai insan akademik. Sebagai insan akademik, Anda tentu harus membaca karya-karya ilmiah antara lain buku. Pada saat Anda membaca buku, Anda harus mencernanya dengan seksama agar Anda dapat memahami isinya. Di pihak lain, Anda perlu mengomunikasikan pemahaman Anda itu dalam berbagai bentuk untuk keperluan presentasi atau menulis, seperti proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir, atau skripsi. Bab menjelajah dunia pustaka ini merupakan sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang membantu Anda untuk memperoleh wawasan yang lebih luas, cara berpikir secara lebih kritis dan kreatif, serta keterampilan membaca dan menulis teks, khususnya ulasan buku secara menggali lebih memadai. Untuk itu, Anda diminta untuk menelusuri, menanyakan, menggali, dan memproduksi teks ulasan buku. Teks ulasan juga disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Di lingkungan kita, karena ulasan biasanya disebut terhadap buku, teks ulasan dinamakan ulasan buku, resensi buku, atau timbangan buku. Sesungguhnya, ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lain, seperti artikel, karya sastra, cerpen novel, drama, dan puisi, serta karya seni, musik, tari, kriya, lukis, pertunjukan, dan film. Bahkan ulasan dapat dibuat terhadap sebuah peristiwa, misalnya, dan olahraga atau kegiatan sosial lainnya. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Tetapi, pada bab ini Anda tidak diajak untuk berhadapan dengan teks ulasan terhadap semua bidang itu. Anda hanya memusatkan perhatian kepada ulasan buku, menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Yang pertama yaitu menelusuri model teks ulasan buku. Yang A, struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Struktur teks itu dapat dinyatakan ke dalam bentuk bagan seperti tampak pada gambar 2.3 sebagai berikut. Yang pertama yaitu identitas. Ulasan buku lazimnya diawali dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang diulas, meskipun mengandung informasi yang penting. Sesungguhnya identitas bersifat opsional pada struktur teks. Yang kedua, orientasi. Tahapan orientasi identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Terhadap ini berfungsi untuk yang pertama menyampaikan informasi tentang buku, apa yang diulas dalam hal jenis dan aliran ilmu yang disajikan, siapa penulisnya dalam hal dirinya, dan siapa pembaca yang dituju. Menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Genre mikro yang digunakan untuk merealisasikan tahapan orientasi adalah deskripsi dan eksposisi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kepada Sinta Kristin. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan Saudari Yovita Sari.
Tahapan tafsiran isi. Tahapan tafsiran isi memuat satu penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. 2. Isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Dan 3. Perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Pada tahapan ini, isi buku itu diuraikan bab demi bab. Memang betul bahwa isi buku itu dapat disampaikan dalam bentuk ringkasan, tetapi perlu digarisbawahi bahwa teks ulasan buku tidak sama dengan ringkasan buku. Ringkasan hanya merupakan bagian kecil dari ulasan buku seluruhnya dan hanya terletak di tahapan tafsiran isi. Evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan, karena pada tahapan inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Rangkuman evaluasi. Tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atau ulasan buku yang dibuat. Pada bagian pertama tahap ini, penulis teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atau buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahapan orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. B. Simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Hasil eksplorasi di atas dapat dinyatakan kembali sebagai berikut. Identitas merupakan identifikasi terhadap buku yang diulas dan bersifat opsional. Menganalisis aspek penilaian formulasi bahasa dan manfaat teks ulasan buku. A. Menganalisis aspek penilaian. Melalui penelusuran di atas, Anda sudah mengetahui esensi ulasan buku. Terbukti bahwa memahami ulasan buku merupakan keharusan bagi mahasiswa. Struktur teks ulasan buku merupakan alat untuk mewadahi gagasan-gagasan yang disajikan mengenai buku itu. Ternyata, gagasan dan struktur teks tidak dapat dipisahkan. Itulah sebabnya setiap jenis teks mempunyai struktur teks baku sendiri-sendiri. B. Menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Pada saat Anda menelusuri setiap tahapan dalam teks ulasan buku, Anda sudah menaruh perhatian pada formulasi bahasa. Kali ini, Anda hanya akan menganalisis formulasi bahasa pada tahapan evaluasi. Kenyataannya adalah bahwa unsur penilaian atau evaluasi dalam ulasan buku terletak pada tahapan evaluasi. C. Menganalisis manfaat teks ulasan buku. Di subbab A, Anda sudah mendapatkan informasi bahwa untuk keperluan presentasi atau menulis, seperti proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir atau skripsi, Anda perlu memiliki kemahiran dalam membuat ulasan terhadap buku dan materi lain. Contoh teks ulasan, teks yang mengulas bahaya penyalahgunaan narkoba sering dimuat di berbagai media. Barangkali Anda pernah membaca buku yang berjudul Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Selanjutnya, membangun teks ulasan buku secara bersama-sama. Di subbab ini, Anda akan membuat teks ulasan buku dengan dua cara. Pertama, Anda diminta untuk merekonstruksi ulasan buku yang sudah ada. Caranya adalah seperti telah Anda lakukan di atas terlebih dahulu. Anda mengamati dan mengevaluasi teks ulasan buku, kemudian merekonstruksinya dengan bahasa Anda sendiri. Agar mudah dalam bekerja, ikutilah petunjuk yang diberikan pada setiap subbab di bawah ini. 1. Merekonstruksi teks ulasan buku. A. Merekonstruksi teks ulasan buku terjemahan. Ulasan yang akan Anda rekonstruksi berjudul Melacak Akar Terorisme. Ulasan itu dibuat untuk menilai buku yang berjudul Melawan Negara Teroris, Dominasi Amerika Serikat terhadap Irak dan Kedaulatan Dunia tahun 2005. B. Merekonstruksi teks ulasan buku bahasa Inggris. Teks ulasan yang akan Anda hadapi berjudul Philatale dan resensi buku tentang variasi bahasa Inggris. Ulasan yang pertama dibuat terhadap buku yang berjudul Japanese Ocean Steam in South Asian. 2. Membuat teks ulasan buku. Untuk menghasilkan ulasan yang baik, diperlukan prosedur yang mengandung langkah-langkah operasional. Langkah-langkah itu adalah dapat diuraikan sebagai berikut.
Yang pertama, mencari buku yang diulas. Kedua, membaca secara kritis. Ketiga, membuat ringkasan. Keempat, menentukan kriteria penilaian. Kelima, mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Dan terakhir, keenam, menulis ulasan yang dimaksud. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bacaan dari Nanda Kirana, yaitu membangun teks ulasan buku secara mandiri. Yang pertama, membuat rangkuman. Yang kedua, membuat tugas dan proyek tentang teks ulasan dan buku. Itu dibagi menjadi dua, ya. A. Tugas. Anda diharapkan dapat mengerjakan tugas secara mandiri sebagai berikut. Yang pertama, pada saat Anda mendapatkan tugas dari dosen untuk membaca dan buku referensi, bacalah buku itu dengan seksama dan buatlah ringkasan. Kedua, beberapa teks ulasan buku yang Anda hasilkan dari kegiatan nomor 1 di atas akan dikumpulkan kepada dosen pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia menjadi tugas yang menandai berakhirnya bab ini. Lanjut. B. Proyek. Yang dimaksud proyek di sini adalah rencana belajar sesuai dengan kebutuhan akademik Anda sendiri. Susunlah sebuah proyek belajar yang berkaitan dengan teks ulasan buku. Pada proyek itu Anda dapat 1. Mencari 2 buah teks ulasan buku yang dimuat di media akademik. Analisislah kedua teks ulasan tersebut menurut prinsip-prinsip yang telah Anda ketahui. 2. Mencari 3 buah buku yang sesuai dengan bidang yang Anda pelajari. Kemudian buatlah ulasan terhadap masing-masing buku itu. Sekian yang bisa dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau keliru, kami mohon maaf dan terima kasih.